Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan untuk bertemu di majelis online kita. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan darinya kita bisa beramal saleh dalam rangka mengumpulkan bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah aina wasal. Sampai mana ya? Ada yang masih ingat enggak? Kalimatnya apa mana ya? Yang terakhir kali kita baca. Oh, baik. Kita langsung baca kembali pemaparan penulis rahimahullah ta'ala. Jadi membahas tentang yaitu syubhat jenis yang kedua dalam kasyfus syubhat. Karena kasyfus syubhat, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, itu memiliki dua jenis syubhat. Jenis yang pertama itu adalah perbuatannya itu bukan syirik. Perbuatan, ya tentunya perbuatan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya bukan syirik, dan ini sudah kita bahas ya. Perbuatannya bukan syirik. Lalu jenis yang kedua, syubhatnya yang dibawakan dan dibahas oleh penulis rahimahullah ta'ala, itu adalah ia memang syirik. Ia memang syirik. Ia memang syirik. Tapi kalau pelaku kesyirikan, maka ini masih muslim. Masih muslim, belum tentu kafir. Belum tentu kafir. Ini yang ini udah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu perbuatannya bukan syirik. Ini sudah kita bahas tentang makna ibadah, apa itu ibadah. Ini sudah kita bahas dan bagaimana hakikat tauhid, yaitu menunggalkan atau memurnikan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masih sudah masuk pada pembahasan memang perbuatannya itu syirik, tetapi pelaku kesyirikan itu masih muslim, belum tentu kafir. Nah, ini syubhat yang jenis yang kedua. Dan pada pertemuan yang lalu penulis sudah menyinggung, jadi ini kita review saja karena lumayan lama ya, libur mungkin sepekan. Di mana bahwa kalau misalnya seseorang itu menolak sholat saja, maka orang awam, ya tentunya ini zaman penulis, ketika pada zaman penulis rahimahullah ta'ala, maka orang yang nggak mau sholat, bilang sholat itu bukan kewajiban atau bukan bagian dari syariat Islam, maka ini saja sudah kafir. Lalu bagaimana ketika orang yang tidak merealisasikan tauhid? Karena tauhid itu jauh lebih penting daripada sholat. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah kita akan lanjutkan perkataan musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للحج
anzalallahu ta'ala fi haqqihim. Kayaknya udah ini. Sudah. Kitabihi alladzi arsala ilaihi. Langsung. Qala rahimahullah ta'ala wa yuqal, dan juga idh kunta tukirru anna man saddaqa ar-rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli syai' wa jahada wujub as-salah fa huwa kafirun halalud dam wal mal bil ijma' wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'th wa kadzalika law jahada wujub shaumi ramadhana wa saddaqa bidzalika kullih la yajhadu hadha wa la yakhtalifu al-madhahibu fihi wa qad nataqa bihi al-Qur'anu kama qaddamna. Udah juga ya? Afwan, Ana benar-benar lupa. Sampai mana ya kita? Ada yang bisa mengingatkan nggak ya? Ada nggak? Barakallahu fiik. Sampai mana kita ya? Insya Allah udah yang nomor 4 Ustaz. Wa yuqalu aidan alladzina ini sudah. Sarrafahum. Oh, itu belum? Belum, nomor 4 belum. Oh, tayyib. Berarti sampai subhanallah ya. Barakallahu fiik Ihsan. Baik, qala al-musannif rahimahullah taala, jadi kita sampai di sini. Wa yuqalu aidan li haula, maka kita katakan juga kepada pemberi syubhat ini, yaitu pemberi syubhat kalau pelaku kesyirikan itu masih muslim belum tentu kafir. Maka apa yang harus kita katakan juga kepada mereka? Kita katakan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yusalluna wa yu'adhdhinun. Jadi setelah kita setuju bahwa kalau Islam itu harus diambil secara menyeluruh, ya tentunya perkara-perkara besarnya. Jadi harus diambil secara menyeluruh. Menyeluruh. Ya kan, kita sudah bahas bahwa nggak bisa cuma mau ngambil sholatnya doang, tapi zakatnya enggak gitu. Tapi semuanya harus diambil. Dan terutama yang paling penting untuk diambil itu adalah justru tauhidnya. Tauhidnya. Setelah selesai pembahasan ini, maka penulis bilang, yaitu tentang bagaimana mendukung bahwa amalan-amalan para sahabat Nabi SAW itu justru menunjukkan bahwa demikian. Jadi sekarang kita akan membahas amalan bagaimana para sahabat Nabi SAW, itu bermuamalah dengan pelaku kekufuran. Ya, kekufurannya itu sebenarnya cuma satu, gitu. Jadi nggak perlu kekufuran itu berkumpul. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Baru kafir. Kalau misalnya nggak terkumpul, berarti belum tentu kafir. Enggak. Maka di sini penulis akan membawakan beberapa contoh amalan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermuamalah terhadap Bani Hanifah. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka memerangi. Maksudnya amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setelah wafatnya Nabi ya. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah wafat, mereka itu memerangi Bani Hanifah. Bani Hanifah. Nah, siapa sih ini Bani Hanifah? Bani Hanifah, kata penulis rahimahullah ta'ala, mereka itu adalah waqad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Hanifah ini masuk Islamnya
itu di zaman Nabi. Zaman Nabi masuk Islam. Apa enggak luar biasa ini? Ini luar biasa nih masuk Islam di zaman Nabi SAW. Masuk Islam, luar biasa. Beda sama kita masuk Islam atau misalnya kita itu berislam di akhir zaman. Sedangkan Bani Hanifah masuk Islam di zaman Nabi SAW. Sehingga ini merupakan amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa. Waqad aslamu ma'an Nabi SAW. Berislam bersama Nabi SAW. Wahum yashhaduna anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan mereka juga bersyahadat. Mereka bersyahadat. 2 kalimat syahadat mereka ikut. Setelah mereka bersyahadat, mereka laksanakan amal. Apa itu amalannya? Mereka juga wa yusallun wa yu'adzinun. Ya, mereka melaksanakan salat, ya kan, kemudian zakat, dan zakat. Azan artinya ini di sini salat dan azan ini merupakan contoh saja, contoh bahwa Bani Hanifah itu melaksanakan syariat-syariat Islam yang terang. Melaksanakan syariat-syariat Islam yang terang. Salat, azan. Karena kan kalau sekarang misalnya udah azan, wah berarti alhamdulillah itu merupakan ya secara defaultnya itu merupakan lingkungan kaum muslimin. Jadi Bani Hanifah kembali adalah orang yang berislam pada zaman Nabi SAW. Nabi masih hidup SAW, Bani Hanifah berislam. Kemudian mereka bersyahadat, dan bukan cuma bersyahadat, mereka pun beramal, sholat, adzan, dan yang lainnya. Lalu kenapa mereka itu diperangi? Jadi ketika Bani Hanifah itu diperangi, kenapa itu mereka diperangi? Maka mereka itu diperangi, sebagaimana diperangi itu harus memiliki tahap. Yang pertama itu adalah diyakini berbeda wadahnya. Berbeda wadahnya. Baru nanti masuk proses jihad. Gitu. Nah, kenapa? Cuma satu alasannya. Alasannya itu satu. Kenapa mereka itu diyakini berbeda wadah dan kemudian setelah itu diproses untuk proses jihad? Alasannya itu satu, bahwa mereka beriman kepada siapa? Kepada Musailimah. Sebagai apa? Sebagai nabi. Cuma satu aja. Ketika Bani Hanifah itu beriman terhadap Musailimah sebagai nabi sebagai nabi, maka ini merupakan kekufuran. Nah, ketika sudah terjadi kekufuran seperti ini, maka para sahabat udah nggak melihat yang kayak gininya lagi. Nggak melihat, oh mereka kan berislam, oh mereka kan masih bersyahadat, oh mereka kan sholat, adzan. Lah, kalau udah ada kekufuran, maka yang ini udah nggak kehitung nih. Mau berislam di zaman siapapun nggak kehitung. Bersyahadatnya udah nggak kehitung. Sholat, adzan ini juga nggak kehitung. Barang siapa yang melakukan kekufuran, ya berarti diyakini mereka berbeda wadahnya, ya nanti kalau proses jihadnya, ya ini tentu sesuai dengan kaedah-kaedah prosesnya. Gitu. Tapi kalau diyakini berbeda wadahnya, ya maka Bani Hanifah itu langsung diyakini berbeda wadahnya hanya karena satu alasan, bahwa mereka beriman bahwa Musailimah itu merupakan nabi. Musailimah merupakan nabi. Jadi di sini penting gitu. Ketika terjadi
insiden tersebut, yaitu mereka mempercayai Musailimah itu sebagai nabi, maka itu nggak ada gitu. Apa disebutkan bahwa apa sih kalau zaman sekarang itu dibilang mereka itu nggak kafir atau mereka itu harus iqamatul hujjah dulu. Iqamatul hujjah itu apa? Dijelasin satu-satu, dijelasin syubhatnya nggak ada gitu. Para sahabat ngetok pintu satu-satu Bani Hanifah, terus jelasin satu-satu, kenapa kamu beriman kepada Musailimah? Kamu tahu nggak ini syubhat? Kamu tahu nggak ini harus diangkat syubhatnya? Dan itu setelah itu baru ulama yang nentuin kafirnya. Nggak ada, ini nggak ada prosesnya. Nggak bakal ketemu di kitab-kitab sirah. Gitu. Yang ada di kitab-kitab sirah, mereka cuma diyakini berbeda wadahnya, kemudian langsung dikirim utusan. Mau tobat apa enggak? Jadi nggak pakai diketok pintunya satu-satu, harus diikomatul hujjah. Enggak, ini perkara zahirah soalnya. Jadi ketika diyakini berbeda wadah, dikirim orang, maka di situ sudah masuk proses jihad. Mau tobat apa enggak? Kalau misalnya tidak mau tobat, maka lanjut ke proses jihad berikutnya, yaitu diperangi atau alias qital. Jadi satu kekufuran saja, sebagaimana pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu sudah diyakini berbeda wadahnya. Nah, ini ketika Musailimah itu, jadi gini, orang kalau misalnya pondasi tauhidnya itu bagus, maka dia akan berpikir ketika ada seseorang, ya kan? Ini kasus Musailimah aja ya. Kasus Musailimah, ketika ada seseorang yang kemudian diangkat ke derajat Nabi saja, ini sudah merupakan kekafiran, ya kan? Sudah kafir pelakunya. Maka bagaimana ketika ada seseorang yang diangkat ke derajatnya Allah tabaraka wa taala, gitu. Ke derajatnya Allah, di mana derajatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah diberikan ibadah. Maka tentunya ini lebih kafir lagi, gitu. Orang kalau pondasi tauhidnya pasti begitu mikirnya. Kalau orang diangkat ke derajat Nabi saja, itu udah kafir. Lalu bagaimana kalau ada seseorang diangkat ke derajatnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan ibadah kepada dia? Apa enggak lebih kafir? Gitu. Kenapa penulis membawakan kisah ini supaya nalar kita, tauhid kita itu jalan. Gitu. Kalau misalnya diangkat ke Nabi aja udah beda wadahnya, keluar dari Islam, lalu bagaimana seseorang yang mengangkat, ya kan, mengangkat orang lain, zat atau benda apapun itu justru ke derajatnya Allah tabaraka wa taala, maka tentu yang seperti ini lebih. Ini yang pertama, yaitu bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerangi atau bermuamalah dengan Bani Hanifah. Maka di sini kita baca aja kata penulis rahimahullah taala melanjutkan, fa in qala innahum yashhaduna anna Musailimah nabi, maka mereka akan menjawab, loh ya jelaslah mereka itu percaya Musailimah sebagai nabi, itu jelas kekafiran. Qulna hadza huwal matlub. Nah, ini dia nih yang emang kita mau tuh itu, bahwa mempercayai sebagai nabi. Mempercayai Musailimah sebagai nabi, ya emang itu yang kita mau. Maka kemudian penulis melanjutkan berikutnya, idza kana man rafa'a rajulan. Nah, ini yang sebagaimana tadi barusan disinggung, idza kana man rafa'a rajulan fi rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafar wa halla maluhu wa damuhu. Kalau misalnya seseorang itu mengangkat, ya kan, seseorang itu diangkat ke derajatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja udah kafir, dan halal darahnya dan hartanya,
Jadi ya ini sekedar faedah aja. Ketika seseorang atau dalam buku-buku itu disebut harta dan darahnya itu halal, halal, walaupun halal, maka cara mengambilnya itu ada cara mengambilnya, cara mengambil harta ataupun darah yang udah halal ini itu memiliki ya kan, memiliki apa ya? Memiliki jalan gitu. Nggak sembarangan. Memiliki jalan nggak sembarangan. Ya sama aja kayak misalnya ya, nasi goreng ini kan halal gitu. Tapi kalau misalnya diambilnya itu melalui mencuri ya salah gitu. Atau misalnya diambilnya melalui apa, nyolong, atau misalnya ya begitulah. Antum paham ya. Nasi goreng emang halal, tapi kalau cara mengambilnya itu keliru, ya berarti salah. Sama juga ketika harta maupun darahnya itu disebut halal, cara mengambilnya pun harus mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam syariat, dan nggak boleh sembarangan, nggak boleh bertindak sendiri-sendiri, dan ini merupakan pembahasan lain, dan ini juga sebagai mimbabil faedah. Baik, balik lagi ke sini. Ya kalau misalnya orang itu diangkat ke derajat Nabi SAW itu aja sudah kafir, halal hartanya maupun darahnya, ini kata penulis rahimahullah taala, walam tanfa'hu syahadatani walas salah, ya kan, dan syahadatnya itu langsung nggak bermanfaat, ya kan. Jadi ketika kadang ini juga termasuk ungkapan-ungkapan yang kadang keliru gitu. Ketika di dalam literatur itu disebutkan syahadat itu tidak bermanfaat, maka ketika sudah disebut tidak bermanfaat, maka jangan ada lagi masih muslim gitu. Masih muslim, nah ini keliru gitu. Kenapa? Karena kalau syahadat sudah tidak bermanfaat, di antara manfaat syahadat itu adalah menjadikan muslim. Itu namanya manfaat. Di antara bentuk manfaat syahadat itu adalah menjadikan seseorang itu sebagai muslim. Nah, kalau sudah disebutkan oleh para ulama dalam literatur mereka bahwa syahadat itu sudah tidak bermanfaat, maka yang seperti ini sudah tidak berlaku pula. Begitu pemahamannya. Ya karena kalau misalnya tidak bermanfaat tapi dibilang masih muslim, ya gimana sih? Ya, kan tanakut jadinya. Kenapa? Karena ya manfaat syahadat itu adalah menjadikan seseorang sebagai orang Islam. Jadi kalau disebut syahadat itu tidak bermanfaat, artinya sudah berbeda wadahnya. Balik lagi, apa-apa kita ulang-ulang. Ya, kata penulis rahimahullah taala, ya kalau misalnya ngangkat ke derajat Nabi saja itu sudah kafir, ya kan, halal hartanya maupun darahnya, syahadatnya nggak bermanfaat, sholatnya juga nggak bermanfaat. Fakaifa biman rafa'a syamsan au Yusuf au sahabiyan au nabiyan au ghairahum fi martabati jabbaris samawati wal ardh. Ya kalau kayak begitu gimana orang yang mengangkat ke derajat Nabi aja udah kafir, ya kan, halal hartanya darahnya, syahadatnya juga nggak bermanfaat, sholatnya juga nggak bermanfaat lah. Bagaimana kalau misalnya mengangkat orang ke derajat Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur 7 lapis langit dan bumi, maka apa yang kayak gini nggak lebih parah? Makanya kata penulis rahimahullah taala, subhanah ma a'zama sya'nah kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kemudian penulis membawakan ayat, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka yang la ya'lamun, yang tidak mengetahui. Jadi tidak mengetahui dan kekafiran itu bisa dalam satu orang.
nggak selamanya seseorang itu kalau nggak tahu berarti aman. Nah, ini buktinya kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati orang yang tidak mengetahui. Artinya kembali lagi ke konsep bahwa ya kalau diangkat ke derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah kafir, lalu bagaimana kalau orang itu diangkat ke derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu ini lebih parah. Nah, di zaman penulis rahimahullah taala ya nama togut-togutnya yang diangkat ke derajat Allah Subhanahu wa taala itu namanya, ada yang namanya Syamsan, ada yang namanya Yusuf. Nah, ini bentuk apa ya, kuburan-kuburan yang dimuliakan lah pada zaman penulis rahimahullah taala. Ataupun ya nggak usah itu deh, bahkan ketika seorang sahabat saja diangkat ke derajat Allah, atau seorang nabi bahkan misalnya kayak Nabi Isa gitu diangkat ke derajat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini juga merupakan sesuatu yang mengeluarkan seseorang itu dari wadah al-Islam. Kita masuk pembahasan berikutnya. Contoh berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, wa yuqalu aidan. Nah, kita bawakan juga yang lain nih. Selain tadi kasusnya Bani Hanifah, kita bawa kasus yang lain. Alladzina harraqahum Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an bin nar kulluhum yad'una al-Islam wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu wa ta'allamul ilm من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. Kasus berikutnya itu adalah kasus bagaimana Ali bin Abi Thalib itu membakar sebagian sahabatnya. Ya jangan sahabat lah sebutannya. Orang-orang yang sezaman dengan Ali radhiyallahu anhu. Di sini kata penulis rahimahullah taala, lah ini ada juga berikutnya. Kasus berikutnya itu ada sekelompok orang. Nah, sekelompok orang ini bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka itu adalah hidup di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hidup di zaman Ali. Nah, kalau hidup di zaman Ali, mereka pun mengaku Islam. Yadda'unal Islam. Sebagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala. Mengaku Islam. Setelah mengaku Islam, mereka itu apa? Wahum min ashabi Ali. Tadinya itu merupakan sahabat Ali. Artinya orang yang ya sehari-harinya itu ada di samping gitu. Atau ya bergaul, sama-sama bergaul bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bergaul dengan Ali. Bukan cuma bergaul dengan Ali, mereka itu belajar agamanya, menuntut ilmunya luar biasa. Ini udah bukan lulusan Universitas Islam Madinah lagi, atau enggak Darul Hadits Mekah atau yang lain. Enggak, menuntut ilmunya langsung dari para sahabat. Menuntut ilmunya langsung dari para sahabat. Lalu kesalahannya apa? Kesalahan orang-orang ini yang hidup di zaman Ali, yadda'un al-Islam, mengaku Islam, mereka bergaul sama Ali, belajarnya itu langsung dari para sahabat, tetapi kesalahan mereka itu satu. Apa itu? Kata penulis rahimahullah ta'ala, walakin i'taqadu fi aliin mithla al-i'tiqadi fi Yusufa wa Syamsan. Mereka itu kesalahannya mengangkat Ali radhiyallahu an itu ke derajatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada zaman penulis itu si Syamsan, ini tadi yang sudah disebutkan, atau Yusuf.
Nah, Yusuf di sini bukan nabi ya, yang tertera di matan itu bukan Nabi Yusuf, bukan. Tetapi ada orang namanya Yusuf pada zaman penulis rahimahullah ta'ala, ketika sudah wafat, si Yusuf maupun Syamsan ini sebagai orang yang diibadahi. Artinya diangkat ke derajat Allah. Nah, pada zaman Ali radhiyallahu an, mereka ini orang-orang ini, ya kan, itu mengangkat Ali ke derajatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Ali radhiyallahu an ngapain mereka itu langsung dibakar. Bakar. Sadis kalau kata orang zaman sekarang. Ya kan di sini kata penulis rahimahullah taala harraqahum Ali, yang dibakar oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, fa kaifa ajma'a as-sahabatu ada qatlihim wa kufrihim. Dan para sahabat itu nggak ada yang bilang bahwa orang-orang ini yang mengangkat Ali ke derajat Allah Subhanahu wa taala itu masih muslim, itu nggak ada. Masih muslim. Nah, ini nggak ada. Nggak ada. Artinya para sahabat itu semua setuju bahwa orang ini yang mengangkat Ali ke derajat Allah Subhanahu wa taala itu sudah berbeda wadahnya. Tinggal kalau kita misalnya ke buku-buku sirah, tinggal masalah yang bakarnya ini memang diperselisihkan. Diperselisihkan. Caranya saja, cara hukumannya itu diperselisihkan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tetapi kalau masalah wadah, maka para sahabat itu semuanya setuju, sepakat. Ajma'us sahabat. Mereka berijma bahwa mereka itu sudah keluar dari wadah, dan mereka juga berijma mereka kalau sudah keluar dari wadah berarti harus diberikan hukuman. Nah, hukumannya apa? Kalau menurut Ali itu bakar, menurut sahabat yang lain itu diperselisihkan, kurang setuju. Jadi tinggal bakarnya saja yang diperselisihkan. Tapi kalau misalnya dalam permasalahan wadah dan permasalahan keyakinan bahwa mereka itu harus diperangi, maka para sahabat itu setuju. Sepakat. Halaman berikutnya, halaman 73, penulis melanjutkan. Kata penulis rahimahullah ta'ala, atadhunnuna anna sahabah yukaffiruna al-muslimin. Nah, di sini artinya ini kan para sahabat nih. Para sahabat udah dua contoh nih di bawah. Yang pertama yaitu contoh dari Bani Hanifah. Mana ya? Yang pertama tentang masalah Bani Hanifah. Ketika Bani Hanifah percaya kepada Musailimah, mereka dikafirkan. Kemudian kasus yang selanjutnya yaitu ketika sekelompok orang yang memberikan ibadah kepada Ali bin Abi Thalib, mereka juga dikafirkan, diyakini bahwa mereka sudah bukan muslim lagi. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, nah, mengkafir-kafirkan seperti ini, ya kan, yang dilakukan oleh para sahabat, antum apa mau bilang kalau para sahabat itu tukang ngafirin orang? Ngafirin orang. Ya kan? Atau mau bilang kayak begini? Atau antum mau bilang para sahabat itu ya kan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Atau mau bilang begini? Ya kan? Lah kan mereka mengucapkan syahadat. Bani Hanifah mengucapkan syahadat. Salat 5 waktu. Orang di zaman Ali juga mengucapkan syahadat. Bahkan mereka adalah ahli ta'lim gitu kan? Ya kan? Orang majelis ta'lim gitu. Belajarnya langsung dari sahabat. Salat iya, semuanya iya gitu.
Apa antum mau bilang kayak begini, para sahabat tukang ngafirin orang, atau para sahabat itu mengkafir-kafirkan kaum muslimin? Atau mau bilang begitu? Kata penulis rahimahullah ta'ala, mau bilang kayak begitu. Am tadhunnuna anna al-i'tiqada fi tajin wa amthalihi la yadur wal i'tiqada fi Ali bin Abi Thalib yukaffir. Yakfur harusnya. Apa? Ya, kemudian antum mau bilang gini, ini kan pertanyaan retoris gitu. Artinya ketika kita belajar kasyfus syubhat, terus kita yakini ada orang lain yang berbuat amalan yang satu level dengan seperti ini, lalu kemudian kita percaya, kita yakini bahwa mereka itu berbeda wadah dengan kita nggak perlu repot gitu ketika datang tuduhan-tuduhan seperti ini. Karena mereka nggak akan berani gitu menyebutkan, oh para sahabat tukang ngafirin orang, atau para sahabat mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Nggak ada gitu. Yang seperti ini nggak bakal keluar. Dan juga di sini lanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, apa iya kalau misalnya keyakinan ini dibawa lagi, salah satu contoh yang di orang biasa kemudian diibadahi pada zaman penulis, itu namanya taj. Ini nama orang ya. Nama orang, wa amthalihi, dan yang semisalnya, ketika taj itu diangkat ke derajat ilah, ya ke derajat Allah, ini nggak apa-apa. Masa iya ini nggak apa-apa? Sedangkan orang yang mengangkat Ali radhiyallahu an ke derajat Allah saja, ini Ali loh, radhiyallahu an, orang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Tapi kalau udah diangkat ke derajat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang mengkafirkan. Lalu bagaimana kalau orang yang derajatnya di bawah Ali? Ya kan, taji ini supaya kita paham bahwa kalau nanti ada orang yang derajatnya itu di bawah Ali radhiyallahu an, diangkat ke derajat Allah, ini justru lebih parah. Ya kan, Pangeran Samudro diangkat ke derajat Allah, ya kan Pangeran Jayakarta diangkat ke derajat Allah, ya kan yang lain-lainnya diangkat ke derajat Allah. Ini lebih parah. Lebih parah daripada yang mengangkat Ali ke derajat Allah. Ya kalau udah lebih parah, yang nggak mungkin yang lebih parah itu disebut sebagai muslim. Baik. Satu lagi insya Allah. Satu lagi contoh dari bagaimana para sahabat itu bermuamalah terhadap mereka yang melakukan pembatal keislaman. Wa yuqalu aidan, jadi kita bawa lagi satu lagi alasan atau dalil kita, hujjah kita terhadap orang yang bilang kalau melakukan kesyirikan itu masih muslim. Satu lagi, yaitu bagaimana para sahabat itu bermuamalah dengan Banu Ubaid Al-Qaddah. Banu Ubaid Al-Qaddah alladzina malaku al-Maghrib wa Misr fi zamani Bani Al-Abbas kulluhum yashhaduna anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadda'una al-Islam wa yusalluna al-jamaah wal jumu'ah wa yusalluna al-jumu'ah wal jamaah falamma adharu mukhalafat asy-syari'ati fi asya' duna ma nahnu fihi ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim. Kasus berikutnya itu adalah kasus Bani Ubaid. Afwan, berarti kalau Bani Ubaid ini udah bukan sahabat ya. Ini merupakan contoh dari ulama kaum muslimin. Ulama kaum muslimin. Jadi sudah bukan sahabat. Contohnya apa? Dari ulama kaum muslimin pada rentan waktu Khilafah Abbasiyah, yaitu bagaimana mereka menangani kasus Bani Ubaid. Bani Ubaid Al-Qaddah. Nah, Bani Ubaid Al-Qaddah, atau misalnya yang disebut itu sebagai Fatimiyun. Kata penulis apa? Kata penulis mereka itu adalah Malakul Maghrib wa Misr. Nah, ini mereka ini penguasa nih.
Penguasa. Penguasa ya ulil amrinya lah. Ulil amrinya siapa? Ulil amrinya Maghrib, ya Maroko dan sekitarnya. Algeria dan ya, Maroko dan sekitarnya lah. Maroko dan juga Mesir. Mesir. Ini penguasanya gitu. Maroko dan sekitarnya, kemudian Mesir, fi zamani Bani Abbas, pada zaman Khilafah Abbasiyah, kulluhum yashhaduna anna la ilaha illallah. Nah, mereka bersaksi. Nah, sama keadaannya mereka semua sama-sama ngaku Islam. Sama-sama bersaksi, sama-sama bersyahadat. Syahadat. Sama-sama bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa yadda'un al-Islam, ngaku Islam. Ngaku Islam wa yusalluna al-jumu'ah, mereka juga sholat Jumat. Sholat Jumat, ya kan? Setelah sholat Jumat mereka juga sholat, mendirikan sholat jamaah. Mendirikan sholat jamaah. Artinya ini ya apa ya? Ya secara zahir gitu, kalau kelihatannya ya orang Islam, apa bukan orang Islam ini? Ya kan ngaku Islam udah. Syahadat iya. Sholat Jumat didirikan. Sholat jamaah iya didirikan 5 waktu. Ya kemudian apa kasusnya si Bani Ubaid Al-Qaddah ini, Bani Ubaid Al-Qaddah itu pada saat mereka itu anak kehabisan kertas. Kata penulis rahimahullah ta'ala di sini, falamma adharu mukhalafat syariah. Mereka kesalahannya itu apa? Mukhalafatu syariah. Menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat. Nah, syariat di situ yang dimaksud di matan itu adalah hukum Islam. Jadi permasalahan hukum Islam. Kan di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, penyelisihan mereka itu adalah fi asya duna ma nahnu fihi. Yang derajatnya itu enggak ada apa-apanya dibanding orang menyelisihi syariat zaman kita. Jadi ketika Banu Ubaid Al-Qaddah ini menyelisihi syariat dengan tingkat penyelisihan yang enggak ada apa-apanya dibanding orang yang hidup di zaman penulis. Nah, kalau kita misalnya menelisik sejarah, artinya Bani Ubaid Al-Qaddah itu saat itu mereka sudah mulai mencampakkan hukum Allah. Mencampakkan hukum Allah. Nah, ketika mereka sudah mencampakkan hukum Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka para ulama kaum muslimin itu semuanya berijma bahwa Mesir maupun Maroko, pokoknya wilayah yang dikuasai oleh Banu Ubaid ini, oleh Fatimiyun, itu merupakan sebuah darul harb. Darul harb artinya harus diperangi gitu. Harus diperangi. Nah, ini mereka itu setuju gitu. Dan akhirnya Fatimiyun itu pun langsung diperangi oleh berbagai macam negeri. Berbagai macam negeri. Artinya ya udah, kembali lagi ke permasalahan, ya kalau cuma sampai menyelisihi syariat saja, belum ada gitu bentuk ritual atau peribadahan yang
dipalingkan atau diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu sudah keluar dari Islam. Lalu bagaimana kalau permasalahannya itu permasalahan pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ketika kita berbicara diperangi di sini, kembali lagi ada tuntunannya, ada pakem-pakemnya, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kembali lagi ke pelajaran, sekedar faedah aja. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh tentang permasalahan negara Islam. Tentang permasalahan negara Islam, maka para pendapat ulama itu adalah sebuah negara itu dikatakan negara Islam itu banyak ada beberapa hal. Yang pertama itu bisa dilihat dari syariatnya atau dilihat dari amalan, dilihat dari penduduknya. Kemudian bisa juga dilihat dari syiar seperti adzan atau sholat Jumat atau sholat jamaah, atau misalnya ya kalau zaman sekarang misalnya Idul Adha berarti takbiran. Nah, ini syiar. Atau juga bisa dilihat itu dari hukum yang berlaku. Kalau yang berlaku itu adalah hukum Islam, maka dia jelas negara Islam. Kalau yang berlaku bukan hukum Islam, berarti negara bukan Islam. Kalau misalnya yang berlaku hukum Islam dan bercampur dengan hukum-hukum yang lain, maka yang dilihat itu adalah mayoritasnya. Mayoritas yang berlaku apaan? Mayoritas yang berlaku. Ya kan, apa hukum Islam itu cuma buat nikah, cuma buat waris aja, tapi kalau misalnya hukum pidana yang lainnya nggak pakai hukum Islam, nah ini berarti hukum Islamnya itu udah minoritas. Nah ini jenis-jenis kapan sebuah negara itu disebut negara Islam, dan menentukan sebuah negara itu Islam atau bukan, ya ini perkara ijtihad. Ya nggak perlu sampai berantem, ya kan? Nggak perlu sampai berantem. Memang ada ulama yang bilang dilihat penduduknya. Memang ada ulama juga yang bilang dilihat syiar-syiar yang terang, adzan yang lain itu gimana. Dan juga ada yang bilang enggak, penduduknya kalau walaupun gimana syiar-syiarnya yang dilihat itu adalah hukum yang berlaku. Nah, hukum yang berlaku ini adalah pendapatnya para ulama, ulama Wahabi lah. Rata-rata ulama Wahabi, maka mereka berpendapat bahwa sebuah negara itu ditinjau kapan disebut negara Islam, itu ditinjau dari hukum yang berlaku. Kapan hukumnya itu bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya berarti bukan negara Islam, sebagaimana berlaku pada kasusnya Bani Ubaid Al-Qaddah. Bahwa ulama menganggap negeri tersebut saat itu, Mesir dan Maroko dan sekitarnya, itu merupakan Darul Harb dan bukan Darul Islam. Baik. Dar ada yang bilang negeri, negara, ya. Yang penting antum tahu konteksnya di sini. Nah, ini kasus yang berikutnya, yaitu kasusnya Bani Ubaid Al-Qaddah. Maka para ulama kaum muslimin itu juga menganggap sudah melakukan pembatal keislaman. Maka kalau pembatal keislaman, maka diyakini berbeda wadahnya, sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, falamma adharu mukhalafat asy-syari'ah fi asya' duna ma nahnu fihi ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim
wa anna biladahum biladu harbin. Nah, disebutin sama penulis ini bahwa negeri mereka saat itu merupakan negeri harb atau negeri peperangan. Wa ghazahumul muslimun hatta stanqadhu ma biaidihim min buldani al-muslimin. Sampai negeri tersebut akhirnya dikuasai kembali oleh kaum muslimin dan hukum yang berlaku di situ adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kasusnya Bani Ubaid Al-Qaddan. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. La ilaha illallah. Baik. Kalau ada yang ingin tanyakan, tafadhol, silakan. Apakah yang harus diperangi itu selalu terkategorikan ta'ifah mumtani'ah? Enggak. Kalau ta'ifah mumtani'ah, ini pembahasan yang lain. Pembahasan lain. Karena ada pendapat ulama ya kalau ta'ifah mumtani'ah itu masih muslimin. Ini pendapat berbeda. Ya pembahasan lain lah. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, insya Allah kita cukupkan. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, apakah boleh setiap individu Muslim memutuskan? Semua individu Muslim ketika melihat seseorang melakukan kekufuran akbar dari perkara zahirah, maka dia harus meyakini kekafiran orang tersebut.